Dalam PPK itu sendiri, yang salah satu dari nilai utamanya yaitu nilai karakter gotong royong, nilai religius, nasionalis, mandiri, dan integritas. Tujuan program PPK itu sendiri, bila dikaitkan dengan nilai gotong royong, yaitu menanamkan nilai karakter gotong royong secara masif dan efektif melalui pembelajaran, kebiasaan, dan kebudayaan sehingga nilai karakter tersebut sungguh dapat mengubah perilaku, cara berpikir, dan cara bertindak sesuai dengan nilai karakter gotong royong. Nilai karakter gotong royong dalam PPK itu sendiri merupakan sikap dan perilaku menghargai kerjasama dalam menyelesaikan masalah bersama dengan tujuan menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi pertolongan serta bantuan kepada orang yang membutuhkan. Subnilai karakter gotong royong antara lain tolong menolong, menghargai kerjasama, solidaritas, komitmen atas keputusan bersama, inklusif, musyawarah mufakat, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan prinsip implementasinya. PPK dilaksanakan dengan berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis budaya masyarakat. Berkaitan dengan upaya membangun modal sosial melalui penguatan nilai karakter gotong royong dan implementasi berbasis kelas, tentunya IPS mempunyai peran penting bila dibandingkan mata pelajaran yang lain. IPS memiliki karakteristik tersendiri, yaitu perpaduan ilmu sosial yang tujuan akhirnya melahirkan perilaku sosial yang nantinya berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan kebangsaan. Selain itu, dalam proses pembelajaran, peserta didik dibina selanjutnya dikembangkan mental dan intelektual agar menjadi pribadi yang terampil dan peduli sosial serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya. Dalam implementasi nilai karakter gotong royong dalam pembelajaran IPS guna membangun modal sosial peserta didik, pertama, guru harus mengidentifikasi materi-materi yang sesuai untuk selanjutnya mengintegrasikan nilai karakter tersebut ke dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam kegiatan pembelajaran IPS bermuatan nilai karakter gotong royong tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik sehingga mereka dapat memahami, menginternalisasi, dan akhirnya mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti halnya di MTSN 2 Pasaman Barat, kegiatan gotong royong ini rutin dilaksanakan sekali seminggu, dikarenakan ada nanti penilaian yang dilakukan oleh guru. Sebab itu, berdasarkan data tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pendidikan Karakter Gotong Royong sebagai penguatan sikap sosial dalam pembelajaran IPS di MTSN 2 Pasaman Barat. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pendidikan karakter yang diterapkan oleh siswa MTSN 2 Pasaman Barat. Kedua, bagaimana pengaruh diterapkannya gotong royong sekali seminggu di MTSN 2 Pasaman Barat. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pendidikan karakter gotong royong bisa diterapkan dalam penguatan sikap sosial siswa MTSN 2 Pasaman Barat. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Pertama, belum optimalnya integrasi nilai-nilai gotong royong dalam pembelajaran IPS. Kedua, rendahnya tingkat kesadaran siswa akan pentingnya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, perbedaan latar belakang siswa yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penyerapan nilai-nilai gotong royong. Selanjutnya yaitu batasan masalah, yaitu untuk menjaga fokus penelitian dan memberikan hasil yang relevan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup mata pelajaran. Penelitian ini hanya membahas integrasi nilai-nilai gotong royong dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada jenjang pendidikan yang sudah ditentukan tanpa mencakup mata pelajaran lainnya. Kedua, konteks nilai gotong royong. Nilai-nilai gotong royong yang dibahas dalam penelitian ini terbatas pada aspek kerjasama, toleransi, dan saling membantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dan kegiatan gotong royong dan terdalami di luar kelas. Ketiga yaitu kesadaran siswa. Fokus pada tingkat kesadaran siswa terhadap pentingnya kerjasama dalam konteks kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan pembelajaran IPS. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana pendidikan karakter gotong royong itu dapat digunakan sebagai salah satu penguatan sikap sosial. Kedua, untuk mengetahui pengaruh diterapkannya gotong royong sekali seminggu di MTSN 2 Pasaman Barat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa saja yang bisa menentukan sikap sosial siswa di lingkungan sekolah. Seterusnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama bagi lembaga, pertama yaitu bagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dokumentasi
pengetahuan, pengalaman, dan wawasan berpikir kritis guna melatih kemampuan memahami dan menganalisis masalah-masalah pendidikan. Selain itu, nantinya bisa menjadi acuan untuk melakukan penelitian ke depannya dengan baik. Selanjutnya yaitu sebagai calon pendidik, tentunya pendidikan ini bisa diterapkan dan dikembangkan lagi dalam pelaksanaannya ketika menjadi tenaga pendidik. Masuk ke landasan teori. Pertama yaitu pendidikan karakter. Karakter sendiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang didefinisikan sebagai tabiat, perangai, dan sifat-sifat seseorang yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dalam pendidikan karakter itu, yang dapat kita lihat pendidikan karakter ini adalah suatu konsep dasar yang diterapkan ke dalam pemikiran seseorang untuk menjadi akhlak jasmani rohani maupun budi pekerti akan lebih berarti dari sebelumnya, sehingga dapat mengurangi krisis moral yang menerpa diri ini. Menurut para ahli, pendidikan karakter ini haruslah diterapkan ke dalam pikiran seseorang sejak usia dini, remaja, bahkan dewasa, sehingga dapat membentuk karakter seseorang menjadi lebih bernilai dan bermoral. Pendidikan karakter merupakan bagian yang sangat penting yang menjadi tugas sekolah, namun kurang mendapatkan perhatian. Akibat kurangnya perhatian tersebut, dalam ranah persekolahan sebagai pendapat Ikona telah menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit sosial di tengah masyarakat. Sekolah tidak hanya berkewajiban meningkatkan pencapaian akademis, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter peserta didik. Untuk mendukung perkembangan karakter peserta didik, harus melibatkan seluruh komponen sekolah, baik dari aspek guru, proses pembelajaran, kualitas hubungan, penanganan mata pelajaran, pelaksanaan aktivitas konsuler, serta etos seluruh lingkungan sekolah. Pendidikan karakter itu bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan. Tujuan pendidikan karakter juga yaitu dengan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Tujuan pembentukan karakter menghendaki adanya perubahan tingkah laku, sikap, dan kepribadian pada subjek didik. Landasan teori yang kedua yaitu gotong royong. Gotong royong ini yaitu bentuk partisipasi yang termasuk sikap dari penerapan nilai Pancasila. Yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Menurut Pujiwati Sakjoyo yang menulis dalam bukunya Sosiologi Pedesaan menyatakan, gotong royong merupakan kebiasaan masyarakat saling membantu dalam berbagai bidang kegiatan sosial, baik berdasarkan kerabatan, hubungan tetangga, atau kepraktisan praktis, seperti kerjasama lainnya. Dan gotong royong ini yaitu adat budaya di tanah air yang melibatkan kerjasama untuk mendapat tujuan bersama. Kegiatan gotong royong yang dilakukan bertujuan untuk membersihkan sekolah, membuat rasa nyaman bagi warga sekolah dalam belajar mengajar. Adapun manfaat dari gotong royong ini yang bisa diambil oleh peserta didik yaitu menciptakan lingkungan yang harmonis, pekerjaan akan jadi lebih cepat selesai, menumbuhkan rasa tolong menolong, dan menjaga persatuan. Prinsip dalam gotong royong ini dalam lingkungan pendidikan adalah paling penting yang harus ditekankan sedini mungkin, karena pendidikan gotong royong adalah bentuk dari karakter yang perlu ditanamkan untuk mempersiapkan peserta didik dalam perkembangan di masa depan. Peran gotong royong sangat penting sehingga perlu ditanamkan dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah sejak kecil. Prinsip gotong royong merupakan prinsip budi pekerti yang perlu dibudayakan. Landasan teori yang ketiga yaitu sikap sosial. Sikap sosial menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi didefinisikan sebagai suatu sikap yang menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Sedangkan menurut Cabin, sikap sosial adalah tingkah laku seseorang yang menunjukkan sikap tertentu terhadap orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Jadi dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa sikap sosial merupakan suatu sikap atau tingkah laku seseorang yang menunjukkan perilakunya dalam berinteraksi dan bersikap kepada manusia lain serta lingkungannya dengan cara tertentu. Sikap sosial ini dalam pembelajaran IPS sendiri sebagai mata pelajaran yakni pelajaran yang berisi
sosial. Mata pelajaran IPS memiliki peran penting sebagai sarana penanaman sikap sosial pada siswa melalui pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu tentang penelitian relevan. Yang pertama, dalam jurnal penelitian Eko Prasetyo Utomo pada tahun 2018 dengan judul Internalisasi Nilai Karakter Gotong Royong dalam Pembelajaran IPS untuk Membangun Modal Sosial Peserta Didik. Gotong royong adalah interaksi sosial yang mana ada predikat yang dilaksanakan bersama-sama untuk mendapat tujuan yang satu. Selain sebagai interaksi sosial, gotong royong juga dinamai sebagai upaya membantu orang lain seperti yang diungkapkan berikut. Yang kedua, dalam jurnal penelitian Dita Purnamasari dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Penguatan Karakter Gotong Royong melalui Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 SD Negeri Bugangan 2 Semarang. Pendidikan karakter gotong royong pada pendidikan Pancasila dapat dijadikan sebagai modal untuk siswa di lingkungan sekitarnya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Karena gotong royong itu sendiri merupakan kegiatan sosial yang sering dilakukan di tengah kehidupan masyarakat. Guru sangat berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan karakter, karena pembelajaran akan berhasil jika siswa memiliki karakter yang baik pada setiap individunya, sehingga siswa dapat mengimplementasikan karakter yang baik untuk diterapkan di lingkungan kehidupan sehari-hari. Ketiga, dalam penelitian Julia Junita pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Sikap Sosial Peserta Didik kelas 4 SDN 1 Pinang Jaya. Pendidikan karakter adalah sikap penanaman nilai-nilai karakter pada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemampuan dan tindakan untuk merelasikan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, moral, watak atau pendidikan etika. Tujuannya untuk mengembangkan potensi murid untuk memberikan keputusan yang baik buruk, melihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sikap sosial yaitu kesadaran individu yang menimbulkan perbuatan nyata untuk bertingkah laku dengan cara tertentu terhadap orang lain dan mementingkan tujuan-tujuan sosial daripada tujuan pribadi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu dalam metode penelitian. Jenis penelitian, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif, di mana nantinya peneliti akan mendeskripsikan bagaimana proses penerapan pendidikan karakter dalam membentuk sikap sosial peserta didik melalui pembelajaran IPS terpadu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan menguraikan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan, sehingga fokus penelitian ini adalah proses implementasi pendidikan karakter dalam membentuk sikap sosial peserta didik melalui pembelajaran IPS terpadu di MTS, mencari tahu sikap sosial apa saja yang nantinya pendidikan karakter dalam hal itu dapat dibentuk dalam penerapan pendidikan karakter tersebut dan bagaimana penilaian karakter dalam hal itu. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah objek di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian sangat penting karena hubungan dengan data-data yang harus dicari sesuai dengan fokus yang ditentukan lokasi penelitian, juga menentukan apakah data bisa diambil dan memenuhi syarat baik volumenya maupun karakter data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini saya lakukan di MTSN Pasaman Barat yang terletak di Ujung Gading, Kecamatan Lembah Lintang, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu sumber data. Yang pertama yaitu sumber data primer. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui kata dan tindakan yang diperoleh meneliti dengan melakukan pengamatan, studi dokumentasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang meliputi guru dan peserta didik berkaitan dengan penerapan dalam pembentukan sikap sosial peserta didik di MTSN Pasaman Barat. Yang kedua yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua atau yang diperoleh dari hasil dokumentasi seperti gambar kegiatan. Untuk data sekunder ini berasal dari hasil dokumentasi di MTSN Pasaman Barat yang terkait dengan penerapan pendidikan karakter dalam membentuk sikap sosial peserta didik. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan akhir penelitian ini dibantu dengan instrumen pedoman observasi, pedoman wawancara, alat rekam, kamera, dan alat tulis. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu data reduction atau reduksi data.
Seperti telah dikemukakan, semakin lama penelitian ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Perlu segera dilakukan analisis data melalui definisi data. Selanjutnya yaitu data display atau penyajian data. Setelah data tersebut direduksi, maka langkah selanjutnya ialah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu conclusive learning atau verification. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Giles dan Huberman ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih jelas, lebih cermat dan seimbang. Cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Kedua yaitu triangulasi. Menurut William Wiersma dalam buku Subiono, triangulasi dapat menguji kredibilitas. Ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, yaitu yang pertama triangulasi sumber. Triangulasi sumber itu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu guru kelas dan peserta didik di MTSN 2 Pasaman Barat. Dua yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan teknik wawancara dan observasi. Ketiga yaitu triangulasi dan waktu. Waktu yang juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Peneliti menggunakan waktu sebanyak 4 kali untuk mendapatkan data-data tersebut. Baiklah, itulah hasil dari penelitian saya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada peneliti, di mana pertanyaannya terkait lokasi, kenapa peneliti tertarik meneliti di lokasi MTS 2 Pasaman Barat. Baiklah, terima kasih. Saya langsung saja menjawab. Kenapa saya memilih lokasinya itu di MTS 2 Pasaman Barat? Karena lokasi tersebut berada di daerah tempat tinggal saya, dan di mana di MTS ini sudah diterapkan yang namanya gotong royong dalam sekali seminggu. Dan beberapa MTS ini sudah menjadi MTSN yang terkenal atau yang sudah favorit di Pasaman Barat. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, silakan. Kenapa peneliti tertarik untuk mengangkat judul yang diteliti? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana di MTSN 2 Pasaman Barat ini sudah diterapkan gotong royong sekali seminggu. Dan kegiatan gotong royong ini tidak hanya mencakup di luar sekolah seperti kerja bakti, namun untuk kerja gotong royong ini bisa dilakukan dalam kegiatan kelas, di mana gotong royong ini kan sudah mencakup yang namanya dia itu saling bekerja sama. Jadi bisa siswa itu bekerja sama dalam hal pendidikan, seperti itu. Baiklah, karena sudah jelas dan tidak ada lagi yang bertanya, maka saya akhiri tentang penelitian saya ini. Saya sebagai peneliti minta maaf bila ada kesalahan dalam ucapan dan hasil analisis saya. Saya akhiri dengan